Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nazirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa qala aidan man salaka tariqan wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya, dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah dan bencana, kesusahan, kegundahan, kegelisahan, kepayahan, hindarkan dari panjenengan semua. Sehingga Allah senantiasa memberikan kelimpahan, keberkahan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, serta kebahagiaan selamanya. Tidak 24 jam bahagianya, tapi mayoritas dalam sehari semalam lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Nanti akan menghantarkan kita bersama menuju ke fil akhirati hasanah, dan kita diselamatkan oleh Allah yang Maha Rahmah dari siksa api nerakawi yang bersifat membakar perih dan pedih dalam hati dan fisik kita ini. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas tentang dana yang begitu besar ya, yang dikeluarkan oleh pihak yayasan yang menaungi ya masjid dan makam Mbah Sunan Muria Kudus. Total selama 5 tahunan, antara sebelum tahun 2018-an mundur ke belakang 5 tahun itu, pihak yayasan telah merogoh koceknya sebesar 500 juta. Ya cukup besar, bukan 50 juta lah ya, 500 juta. Tidak hanya yang tertulis di deskripsi yang kami bagikan kepada panjenengan semua, yang telah panjenengan baca ya sebelum kita bedah tema malam hari ini, panjenengan mesti sudah memahaminya. Dari mana informasi yang kami terima ini? Ya dari kawan-kawan kita, kiai-kiai Kudus yang langsung sowan ke hadapan ketua yayasan, dan saya memiliki videonya. Tapi tidak saya bagikan video tersebut kepada panjenengan semua. Ini untuk pegangan saya supaya
Ini suaranya. Suaranya Pak Yai Manaf. Tadi Pak Yai Haji Abdul Manaf ini. Jadi saya menyampaikan itu by data dan fakta, realita, bisa dipertanggungjawabkan ya kesahihannya. Ini bagian daripada perjuangan ya yang katanya seorang pembina makam-makam yang ada di Jawa yang bernama Habib Lutfi bin Yahya. Ini buku sejarah Sunan Muria. 2018 cetakan pertamanya. Terus yang ini Sunan Muria Today. Sudah pernah kami ulas sebelumnya, cuma kami belum menyampaikan perkembangannya. Ternyata setelah adanya gugatan dari kawan-kawan BWILS Kudus sana, akhirnya ketemu juga. Ternyata dalangnya sudah kita temukan. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi panjenengan pasti sudah mengetahuinya. Saya sudah mengetahuinya. Sungguh terlalunya, bukan terlalu saja, sungguh terlalunya. Duit sebegitu besarnya hanya untuk membuat buku 2 melalui 5 tahun pertemuannya ya di UIN Wali Songo Semarang ya, di Geraha Muria milik yayasan yang dikelola oleh yayasan. Hasilnya ini. Tapi kalau yang ini, yang Sunan Muria Today ini masih ada kerjasama dengan Undip. Jadi tidak melulu dari kawan-kawan yang ada di UIN Wali Songo Semarang saja. Jadi agak sedikit beda. Walaupun ketua yayasannya yang mengantar di buku ini sama. Ini termasuk perbuatan mubadir saja menurut saya. Memubadirkan dana untuk menyantuni fakir miskin dan duafa, yatim piatu yang ada kan hebatnya. Pak Harmudianto, Pak Abi Agus, Pandansari Surabaya Barat nyimak ya siap. Surabaya Barat berbatasan dengan Gresik, berbatasan dengan sebagian ke arah Sidoarjo, sama-sama baratnya. Barat laut ya. Nggih, siap, monggo. Pak Joko Nur Tangerang Selatan Banten Hadirin, monggo nggih, monggo. Pak Azmi, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Yai, sehat selalu. Tolong selamatkan tanah Nusantara dari penjajah akhlak. Terima kasih Pak Yai, nggih, siap. Waalaikumsalam Bu Azmi, matur suwun. Pak Fadli Suwandi, menghadapi ulah para klan Pahlawi ini, negara seakan tak berdaya. Apakah negara ini kita ini sudah benar-benar dikuasai oleh klan Pahlawi, Kiai? Mohon dijelaskan. Sebelumnya sudah mau ya, dikooptasi, dikuasai. Tapi alhamdulillah berkat panjenengan semua yang bangkit, ya, para tokoh, ya, mulai dari budayawan, ya, usahawan, ya, sampai ilmuwan semua bangkit. Ya, akhirnya jenengan semua juga bangkit. Akhirnya tidak jadi dikuasai karena ada perlawanan. Jika jenengan semua diam ya sama saja akan menjerumuskan, memasukkan anak cucu kita ke dalam jurang kesengsaraan, penindasan, pembodohan, dan korban pembohongan. Ya. Ini alhamdulillah nggih, Mbah Gogel, Datuk mantap ya, ayo dalang presiden sufi sedunia. Saya nggak nyebutkan namanya loh Mbah Gogel, nanti kena peringatan delik aduan. Kami ini diawasi loh, dicari-cari kelemahan setiap kali saya menyampaikan materi kajian. Cari mana ya sisi kelemahan hukumnya itu di mana. Itu pasti dicari. Misalkan ya saya menyampaikan 500 juta bisa kan? Oh, saya bisa membuktikan melalui data, audio atau videonya saya siapkan. Jadi orang tua itu ngomong dulu, dipikir dulu sebelum ngomong. Kalau anak kecil itu ngomong dulu baru mikir. Jadi begitu nggih, Mbah Gogel nggih. Kita sebelum membahas materi utama ada pesan dari guru saya yang jadab ya. Beliau itu majdzub, ditarik
rohaniyahnya, jiwanya oleh kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga mampu berkomunikasi secara ya rohaninya. Jadi tidak secara lahir dan batin seperti kita. Kelas saya beda. Kelas saya beda. Jadi tentang yang berhubungan juga dengan materi kita, kajian kita. Assalamualaikum Bapak Kiai Nur, kami akan memberikan sedikit pengetahuan buat umat apa yang telah kami dapatkan. Satu, siapapun manusianya dan siapapun malaikatnya tidak akan mampu melihat sosoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal mukadimah kami bacakan ayat wujuhu yaumaidin nazirah ila rabbiha nazirah. Di surga itu penduduknya berseri-seri wajahnya karena melihat Allah Ta'ala. Apakah melihat seperti kita melihat materi yang ada di depan kita, fisik ya, seperti halnya makhluk Allah Ta'ala? Ya tidak. Yang dimaksud dengan melihat Allah Ta'ala itu mampu mengambil pelajaran dari setiap yang ia lakukan dan ucapkan dengan mengembalikannya kepada keimanan dan mengagungkan Tuhan. Itu namanya melihat Allah. Lalu merasakan dalam batiniahnya, rohaniyahnya, bahwa dia merasa selain musyahadah juga muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga majdzub, saya ini diawasi ya, tidak bisa seenak saya melakukan hal ini halal atau haramnya itu nggak ada yang lihat sekalipun, tapi Allah melihat saya. Tidak hanya musyahadah tapi muraqabahnya, ini tingkatan ihsan yang paling tinggi, muraqabah. Kalau musyahadah masih tingkatan pertama. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan, musyahadah dan muraqabah. Lah, beliau ini sudah tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi siap malaikat pun tidak bisa melihat Allah. Melihatnya itu secara kekuasaan, ayat-ayat kebesaran yang Allah perlihatkan kepada kita umat manusia, kepada malaikatnya juga. Di alam barzah pun begitu. Apakah ada keterangan bahwa di alam barzah melihat Allah? Ya tidak. Di alam barzah setelah kematian kita, meninggalkan dunia kita, dimensi 3 yang kita rasakan ya selama ini, ya apakah kita nanti akan melihat Allah? Ya tidak. Zatan isokinoyo opo itu benar-benar berlaku fit dunia khatal akhirah, baik rohani ataupun jasmani kita, materi atau energi ruhaniyah kita akan mampu melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa pun waktu di Tur Sinai juga tidak bisa melihat Allah Ta'ala, hanya sekedar suara saja, walaupun wa kallamallahu Musa taklima, tetapi tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara nyata, visualisasi mata lahiriahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'rajnya juga ya tidak bisa, walaupun berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala, tetapi tidak bisa melihat secara kemampuan beliaunya. Itu Rasulullah, apalagi kita, Jadi di akhirat kelak pun tidak bisa kita akan melihat Allah. Wujuhi yaumaidin nazirah ila rabbiha nazirah, itu adalah kepuasan batinnya, menerima takdir ilahiyah, sehingga pasrah. Islam itu kan pasrah. Aslama yuslimu islaman, memasrahkan sepenuhnya kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhiratnya kepada Allah yang Maha Rahman. Pak Ahmad Fahriza, lengah sedikit disomasi Pak Yai. Nggih, nggih, hati-hati. Oh, kita ini sudah diawasi oleh orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi. Siap dilaporkan. Pak Roslana, Pak Alawi generasi menerus Belanda. Benar. Jadi benar, jadi jenengan nggak kena delik aduan, karena memang faktanya begitu gitu loh. Jadi berbicara tanpa data itu dipertanggungjawabkan di hadapan
penguasa ya, dan di hadapan yang maha kuasa. Sama-sama saja. Pak Sumur Bloran dari nyimak ya nggih siap. Jadi begitu. Nomor 2, kalimat mencintai Allah Subhanahu wa taala itu penjabarannya jika kita mencintai hambanya atau umat dan bermanfaat olehnya umat ki. Memang sesuai dengan Rasulullah SAW dalam sabdanya ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan ke muka bumi dunia kita. Ini tujuannya untuk apa? Ya untuk bisa bermanfaat terhadap sesama, ya tidak hanya sesama umat manusia tetapi seluruh makhluk Allah Ta'ala. Begitu juga untuk menata dunia. Seburuk apapun George Walker Bush, seburuk apapun Dajjal, seburuk apapun syaitan, itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya untuk menyeimbangkan alam. Jadi kejahatan, keburukan, ya kesusahan, penyakitan, kesedihan, kepedihan itu semua ada manfaatnya. Lah, apakah kita bermanfaat dari sisi negatif sebagai musuh Allah atau bermanfaat dari segi positif pengabdi Allah Ta'ala? Lah, bedanya itu di situ. Tapi intinya karena kita berada di jalur ashabul maimanah, ashabul yamin, ya apalagi as-sabiqun, ya maka kita harus berada di posisi harus bisa membuat orang lain merasakan manfaat dari keberadaan kita. Jadi kita ditaruh oleh Allah Ta'ala di satu desa, di satu kota, di satu daerah, di satu wilayah, di satu negara. Itu untuk apa ya? Untuk rahmatan lil alamin, membawa misi dan visi ajaran suci yang disampaikan oleh Nabi dari ilahi Rabbi. Jadi memang begitu, nggih. Jadi harus anfa'uhum linnas, sesuai kemampuan dan kebiasaan yang kita miliki, nggih. Jadi belum tentu orang yang alim, pandai baca kitab, hafizatul Quran misalkan, yang lebih banyak manfaatnya, belum tentu. Jadi yang penting kita tetap husnudzon kepada yang bukan peran kita, gitu, kemampuan kita. Tetap harus kita ingatkan, jangan sampai hanya sekedar hidup beribadah itu sekedar rutinitas, ritualitas tanpa spiritualitas, hanya sekedar teori saja untuk manfaat pribadi diri individu saja, ya tidak. Sholat penting saya wakil, lain sengsara itu urusan mereka, ya jangan begitu gitu loh. Jangan begitu, enggak begitu. Jadi ada dimensi pribadi dan dimensi selain pribadi, internal eksternal kita. Jadi sesuai kemampuan, nggih. Zikir jelas ibadah kebutuhan kita sendiri, nggih. Kalau zikir itu misalkan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Satoriyah, Kubrawiyah, Saidiliyah, misalkan, nggih. Berzikir saja tanpa dia harus hidup berkarya untuk bermanfaat terhadap sesama, ya percuma. Untuk apa? Diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan ke dunia, kan begitu. Jadi ada tugas dan kewajiban selain yang formalitas, sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi ada tugas lain yang bersifat sosialitas. Oke. Di sini ditulis, ini sambutan dari Pak Anasom. Nah ini loh. Kata pengantar, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia se-Jawa, PPMA. Ini loh. Jadi pembina pemangku makam. Jadi yang membina makam Sunan Ampel ya beliaunya ini. Jadi para pengelola makam-makam Wali Songo itu tidak berkutik di hadapannya, harus mengikuti apa kata beliaunya. Itu kayak berbahaya, yo sangat berbahaya. Tapi anehnya ya masih ada yang berada di sisinya. Itu kadang-kadang saya itu ya heran juga. Ya Allah, nggih. Nah ini alhamdulillah di Jabodetabek dan Bogor ya, ada tokoh-tokoh kita, Abah Haji Oma Irama, Raden Syarif Rahmat, Romo Joko Syahmat, Kiai Haji Madun Usman, dan semuanya kawan-kawan semua. Alhamdulillah bergerak semua, diantaranya adalah Abah Haji Oma Irama.
disegani orang-orang Betawi sana, sudah bergerak mendukung perjuangan meluruskan nasab, ya, dan bela negara, bela agama, bela bangsa dan negara. Alhamdulillah Jakarta, Jabodetabek semua bergerak mengikuti langkah-langkah beliaunya. Alhamdulillah kita doakan Abah Haji Umar Irama sehat, panjang umurnya bersama dengan keluarga. Enggak usah dengarkan orang-orang yang menyerang secara pribadinya. Urusan pribadi itu pribadi masing-masing orang, beda-beda. Enggak usah. Hah? Naat. Protes ini. Naat belum protes. Justru yang berani protes PWILS Kabupaten Kudus yang sudah kita bekali beberapa kitab-kitab dan manuskrip yang kita kirimkan selama ini. Alhamdulillah. Pati juga harus bergerak loh ya. Pati ini digembosi gara-gara PWILS-nya dipecah jadi 2. Kemarin itu sempat mau ngundang saya, tapi saya nggak mau gara-gara dualisme di sana. Harusnya segera meluruskan makam Sunan Prawoto dan Sunan Ngerang sono. Ada Sunan Prawoto itu 2 makamnya, Sunan Ngerang juga ada 2. Ayo, justru yang Pati ini perbatasan juga dengan Gunung Muryopodo. Nggih. Nggih. 500 juta. Ya Allah, hanya untuk mengarang buku 2 ini. 2 kali seminarnya ini. Ya melibatkan tim Purbakala Jogja Solo juga. Ya ada serat wali sana yang kita miliki. Nanti jika para pemirsa dan pendengar semua meneliti silsilah nasabnya ini kan ada versi Habib Lutfi, ada versi PWILS Kudus. Ya, saya lebih condong ke PWILS Kudus karena berdasarkan data yang lebih banyak sumbernya. Kalau datanya yang ke Pak Alawi itu ya Halwi saja. Ya Pak Alawi bin Tohir Al-Khaddad itu loh. Jadi nanti jenengan baca sendiri sampai 10 halaman ini dibaca pelan-pelan tapi pasti. Ya, karena kalau nggak dipahami dari sekarang kapan lagi gitu loh. Lalu nanti kita terapkan ya di lokasi di tempatnya Mbah Sunan Muria sini. Supaya kita lebih paham tentang jati dirinya. Bukan Mbak Alawi, Habib Umar Said. Asli namanya itu bukan Raden Prawoto, bukan Marwoto. Orang Jawa Marwoto akhirnya jadi Umar Said itu loh. Marwoto aslinya. Tapi kadang-kadang orang mendengar, karena kan kadang-kadang lisan itu kan pendengaran orang beda-beda dalam menerima suaranya itu. Kadang-kadang Marwoto jadi Parwoto, Parwoto Prawoto, Marwoto. Beliau asli Jawa. Peninggalannya banyak sekali ya, termasuk dalam bidang budaya dan seni, pertanian juga. Nah, lingkup dakwahnya sebenarnya tidak begitu luas ya. Cuma murid-muridnya saja yang membawa ajaran-ajaran sufinya keluar Jawa. Pada waktu itu memang Gunung Muria dan Demak Bintara itu masih terpisah dengan rawa-rawa. Dulunya Selat Muria itu. Pak Kiki, semua yang berbau Balawi nggak bisa dipercaya. Ada yang bisa dipercaya, tapi sedikit saja. Jadi saya tidak langsung menghapus kebenaran dari mereka, tidak ada benarnya, cuma kita harus waspada Pak Kiki, waspada. Kalau bisa untuk hati-hati tinggalkan saja. Kalau untuk hati-hati, kalau yang sudah pada kelasnya ya boleh kita pelajari, tapi bukan untuk dilakoni, dipercaya. Sekelas Syekh Bakri Sato misalkan, itu juga menukil Al-Khaddad. Jadi ulama-ulama kita itu banyak yang terlena dulu, mohon maaf, karena zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Kok zaman dulu wong zaman PKI 65 saja sampai sekarang ini masih simpang siur kok beritanya. Siapa? Wali kota Surabaya yang dibunuh oleh Banser Ansor Surabaya. Ayo. Murrahman. Itu aja banyak yang nggak kenal kan? Tidak tercatat dalam sejarah kan? Di mana makamnya? Wong sama-sama orang Surabaya saja kadang-kadang nggak tahu mana pabrik kulit itu. Pabrik kulit itu bekasnya pabrik kulit Belanda. Enggak, itu dulu pembantaian 60 yang tertuduh sebagai Partai Komunis Indonesia. Dibantai malam hari di sana. Disembelih
Lah dibuang kemana? Ada yang dibuang, ada yang dikuburkan, ya sekitar situ. Kemungkinan juga di antara penjara Kalisosok dekatnya Jembatan Merah itu ya. Itu kemungkinan ada yang dimakamkan secara rahasia. Karena pada waktu itu zamannya sulit untuk diawasi oleh semua. Chaos itu, chaos. Nggih, Mbah Gogel, manfaat bawali apa yai? Manfaatnya adalah sama seperti manfaatnya setan. Iblis itu ada manfaatnya, Pak Mbah Gogel. Penjahat itu ada manfaatnya. Pelaku kriminal itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada penjahat, nggak ada orang jahat, polisi nggak laku, satpam nggak laku. Kalau dunia ini aman, tidak ada perang, nggak ada orang bikin senjata, nggak ada orang berlomba-lomba, nggak ada. Jadi ada manfaatnya semua. Penyakit itu, manfaatnya banyak. Corona juga ada manfaatnya. Allah tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini bagi yang bisa menganalisa nih. Jadi penyakit itu ada guna dan faedahnya, ada manfaatnya. Sehingga ada penelitian kedokteran kita. Umat manusia berkembang dalam hal pengobatan baik herbal ataupun medisnya. Lalu ada institusi perguruan tinggi, fakultas kedokterannya, ya kan? Ada dokter muda, ada dokter spesialis, ya. Semua itu untuk apa ya? Untuk penyakit-penyakit itu. Lah kalau nggak ada penyakit ya nggak laku obat. Pabrik nggak ada orang bekerja di pabrik obat, nggak ada dokter, nggak ada kampus, ya nggak jalan. Hidup ini kan warna-warni. Jadi adanya Mbak Alawi itu ada manfaatnya, jenengan bisa ikut berjuang bersama dengan kita-kita untuk menasihati mukibin yang masih belum bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Gitu. Sirawing, Pak Yai, saya baca di Google. Apa benar Utsman bin Yahya anaknya Syekh Junaid? Tak tarik bawah. Nanti dikode kurang sebentar. Kita baca yang tulisan panjenengan. Pak Rifangga, Kabib takut tes DNA kalau Kabib takut tes IQ. Kibin takut tes IQ. Kita tidak menghina Kibin, ya kita doakan, kita entaskan, karena memang pengaruh gendam memang luar biasa. Perlu waktu Pak Rifangga, nggak bisa langsung di brainwashing ulang, itu nggak bisa, ya harus dituntun alon-alon asal kelakon. Pak Ahmad Mujayadi, Tuban Jawa Timur, hadis Rasul Nur Zat Amin matur suwun Tuban, Datu Hang Tuban, ada yang mengatakan itu, tapi Tuban itu metu banyu atau watu karo watu tiban, Pak Bambang Prang Sudiro, ikut dimaya siap, Pak Honi biasa Waalaikumsalam. Puger Pujianto, Israel Askenazi apa grup Israel itu ada gunanya. Lawang di Al-Quran kita itu ada surat yang namanya Bani Israel, surat Al-Isra itu. Belum lagi mulai surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, ya, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, itu semua banyak cerita tentang Israel itu. Mayoritas Nabi dan Rasul itu berasal dari Israel. Yang dari Arab itu cuma 5 atau 4, 5 ini. Nggak banyak. Nabi banyak, tapi yang Nabi dan Rasulnya bisa dihitung. Cuma 3 atau 4 itu. Mayoritas dari kalangan Bani Israel. Lah, apakah karena saking banyaknya Nabi dan Rasul dari kalangan mereka itu mereka istimewa? Ya tidak, justru malah orang yang menggedut. Kenapa Islam diturunkan di orang-orang kafir Quraisy? Gara-gara orang kafir Quraisy itu orang yang begedut. Kenapa Taurat, Zabur, Injil itu untuk orang Israel? Karena Israel itu orang yang begedut. Jadi kenapa nggak diturunkan ke Indonesia? Nah, nanti kita akan mempelajari asal-usul dari 4 agama yang memiliki kitab samawinya. Itu berasal dari cerita mana? Apakah mengekor dari peradaban kuno Mesopotamia, bangsa Sumeria, atau memang berdasarkan ilham murni dari Tuhan kita? Ini kita nanti akan melajarinya. Karena hampir sama
mirip dengan kitab-kitab yang terukir bangsa Sumeria di Babilonia, di Assyria, ya, di Persia, itu hampir mirip cerita tentang Adam. Tadi ada Anunnaki, tapi beda. Nanti ada akan kita bahas bersama. Nggih. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah,